Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, karena rahmat Allah semata, pagi ini kita sekalian telah menunaikan salat subuh kita secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan tetap istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Pada akhirnya kita semua berharap semoga kita semua bisa husnul khotimah di saat nanti menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap umatnya yang taat dan patuh kepada ajaran beliau. Para jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, tidak terasa kita sekalian berada di bulan Rabiul Awal, atau yang lebih populer dikenal dengan bulan Maulid. Bulan yang bersejarah bagi umat Islam, bagi kita sekalian, karena di bulan inilah sejarah mencatat telah lahir seorang hamba dan utusan Allah yang terakhir, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahmatullah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Allah, utusan Allah yang terakhir, dan setelah itu tidak ada nabi lagi. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ada orang yang mengatakan saya nabi. Tidak boleh ada orang yang mengatakan saya rasul. Ketika ada orang yang mengatakan semacam itu, mengaku nabi, maka dia adalah pendusta. Dia adalah pembohong. Para jamaah sekalian rahmatullah. Dan ternyata memang banyak orang-orang yang mengaku menjadi nabi, ya, orang-orang yang mengatakan dirinya rasul dan seterusnya. Maka ketahuilah sekali lagi, ketika ada orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai nabi, sebagai rasul sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah para pendusta, mereka adalah para pembohong, yang kita sekalian sebagai orang yang beriman kepada Allah wajib menolaknya dan tidak peduli dengan pengakuan-pengakuan yang semacam itu, serta harus ada upaya untuk meluruskan sehingga yang bersangkutan tidak lagi mengaku diri sebagai nabi dan rasul. Para jamaah sekalian rahmatullah, di dalam hadis muttafaqun alaih an Anasin radhiyallahu an, dari Anas, semoga Allah meridhoinya, salah seorang sahabat Nabi yang pernah menjadi pelayannya Nabi selama 10 tahun. Itu Anas bin Malik maksudnya. Jadi sudah barang tentu tahu seluk-beluknya Nabi, tahu aktivitasnya Nabi. Nah, ia mengatakan anna a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Arab Badui yang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya, matas sa'ah, wahai Rasulullah, kapan ya datangnya kiamat itu? Ya. Para jamaah sekalian rahmatullah, kiamat itu adalah sebuah peristiwa dahsyat, peristiwa yang sangat mengerikan. Dan ketika terjadi kiamat,
maka seluruh jagat raya ini hancur berantakan. Digambarkan di dalam Al-Quran bahwa peristiwa terjadinya kiamat itu diungkapkan di dalam surat Al-Hajj ayat nomor 1, ayat nomor 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhan. Inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan yang terjadi pada saat hari kiamat sungguh sangat dahsyat, sangat mengerikan. Jadi kalau kita misalnya melihat ada peristiwa gempa, ya, ada goncangan-goncangan yang melanda di tengah-tengah kehidupan kita yang kita rasakan, itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan goncangan yang bakal terjadi pada saat kiamat nanti terjadi. Para jamaah sekalian rahmatullah, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma ardu'at. Pada saat kiamat itu terjadi, kalian akan melihat betapa orang-orang yang menyusui anaknya kemudian lupa, ya, karena saking dahsyatnya peristiwa seperti itu sehingga orang sibuk untuk mencari keselamatan sendiri-sendiri. Akibatnya apa? Ya, anak-anak yang mereka gendong, yang mereka susui, yang berada di sampingnya akan ditinggalkan begitu saja. Para jamaah sekalian rahmatullah, wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Bahkan ibu-ibu yang lagi mengandung, karena dahsyatnya goncangan yang terjadi, akhirnya sampai kemudian kandungannya pada berguguran, ya, kandungannya berguguran. Itu karena saking dahsyatnya. Sementara Allah mengatakan wataron nasu sukaro. Engkau akan melihat manusia pada mabuk, pada bentayangan, ya. Wa ma hum bisukaro. Padahal sebenarnya mereka itu tidak mabuk, tetapi walakin adzaballahi syadid, karena dahsyatnya azab Allah. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, itu yang Allah ungkapkan sebagai gambaran betapa peristiwa kiamat itu sangat dahsyat sekali. Di dalam surat Al-Infitar Allah ungkapkan idzas samaa'un fatarat. Kalau nanti peristiwa itu terjadi, kiamat terjadi, yang namanya langit pecah, ya. Wa idzal kawakibun tatharat, yang namanya bintang-bintang jatuh berguguran, jatuh berserakan. Kalau kita mendengar ada info yang terkait dengan jatuhnya meteor di sebuah wilayah, satu meteor saja sudah membuat lubang menganga yang demikian besar. Padahal itu cuma satu. Sementara bintang-bintang di langit itu hanya Allah yang maha tahu berapa jumlahnya. Kalau kemudian kiamat itu terjadi, maka bintang-bintang itu akan jatuh berguguran, jatuh berserakan. Para jamaah sekalian rahmatullah, bisa dibayangkan kalau sudah seperti itu, kemana manusia akan bersembunyi, kemana manusia akan berlindung. Para jamaah sekalian rahmatullah, kemudian wa idzal biharu fujirat, air laut tumpah ruah ke daratan. Kalau tsunami yang pernah kita lihat seperti di Aceh, di tempat-tempat yang lain, air laut tumpah ke daratan, itu masih dibilang kecil. Sementara ketika nanti kiamat terjadi, air laut tumpah ruah ke daratan, sangat mengerikan. Para jamaah sekalian rahmatullah, wa idzal qubur bu'thirat, kubur-kubur pun dibongkar, kemudian penghuni-penghuninya dihidupkan. Para jamaah sekalian, kalau sudah seperti itu, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap individu akan melihat catatan amalnya, yang dulu maupun yang terakhir. Semua akan terlihat. Yang besar, yang kecil, yang baik, yang buruk, semua akan terlihat.
yang dulu pernah membujuk, memanipulasi, korupsi, semua terlihat. Ya, dari mana uang itu diperoleh, semua akan terlihat. Kemana uang itu dibelanjakan, semua terlihat. Sekecil apapun yang pernah dilakukan oleh seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupan, semua itu terekam, lengkap, tidak satupun yang tertinggal. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, karenanya ketika ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, betapa yang namanya kiamat itu kapan datang, mata sa'ah, Nabi setengahnya heran. Karena peristiwa kiamat itu begitu mengerikan, begitu dahsyatnya. Lalu pertanyaan balik disampaikan kepada Nabi. Ma'a'datta laha. Begitu Rasulullah ditanya, mata sa'ah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'a'datta laha. Kalau kamu bertanya tentang kiamat, kamu sudah punya bekal apa? Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat itu? Sementara kiamat adalah peristiwa yang sangat mengerikan. Para jamaah sekalian rahmatullah, Nabi dan juga makhluk-makhluk Allah yang lain termasuk para malaikat, tidak satupun yang mengetahui tentang kapan terjadinya kiamat itu. Ya. Jadi Nabi dan para malaikat tidak satupun yang mengetahui tentang kapan terjadinya kiamat itu. Karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, kalau ada orang yang bertanya atau ada orang yang meramalkan tentang kiamat, maka sesungguhnya itu adalah sebuah kebohongan. Walaupun mereka berupaya untuk bisa membuktikan kebenaran ramalannya itu, sementara sejarah telah mencatat berapa kali orang melakukan ramalan-ramalan yang terkait dengan peristiwa kiamat itu. Yang paling populer itu sekitar tahun 80-an, tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 99. Tahun 99 itu diramalkan kiamat akan terjadi tahun 1999. Pada bulan 9, pada tanggal 9 dan jam 9. Dan ternyata ramalan itu cukup membius banyak orang. Pada jam itu, kala itu suasana jalan raya lengang. Nah, mungkin orang terpengaruh. Tetapi setelah hal itu tidak terbukti, suasana pun kembali. Para jamaah sekalian rahmatullah. Jadi Nabi atau siapapun tidak tahu kapan peristiwa itu bakal terjadi. Tetapi yang jelas peristiwa kiamat adalah peristiwa yang sangat mengerikan. Sehingga orang Arab Badui yang tanya kepada Nabi itu kemudian balik ditanya, ma'adatallah, kapan, apa yang kamu sudah persiapkan? Bekal apa yang kamu miliki untuk memasuki kiamat itu? Kok kamu tanya tentang kiamat? Qala, maka orang ini kemudian menjawab, bekal saya cuma hubbullah wa rasuli. Saya ini cuma cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Itu ya Rasulullah bekal saya, tidak ada yang lain. Saya cuma cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menegaskan kepadanya, anta ma'aman ahbabta. Kamu besok akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai. Masya Allah. Jadi siapapun orangnya yang menyintai Rasulullah, maka mereka nanti akan diposisikan bersama-sama Rasulullah di saat nanti menghadap kepada Allah. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Anas juga, Anasin radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi bin walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Anas kembali menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sehingga ia menjadikan Rasul sebagai orang yang paling dicintai
ketimbang bapaknya, anaknya, maupun semua manusia yang ada di sekitarnya. Semua manusia yang ada di jagat. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, ketika seseorang itu menyatakan beriman kepada Allah, maka harus menomorsatukan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang kepada yang lain, termasuk kepada orang tuanya sendiri, termasuk kepada anak-anaknya, dan juga kepada orang-orang yang mungkin dianggap berwibawa di sekitarnya, punya karisma dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah adalah salah satu tolak ukur keimanan seseorang. Betapapun orang itu sholatnya kelihatan baik, betapapun orang itu puasanya kelihatan baik, tapi kalau tidak menaruh cinta kepada Nabi, tidak memprioritaskan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia, kata Rasulullah, bukan termasuk kategori orang yang beriman. Para jamaah sekalian rahmatullah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menyampaikan, Ani bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, qala, yang mengatakan, ja'a rasulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang menghadap kepada Nabi lalu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim? Bagaimana pendapat panjenengan ya Rasulullah, kalau ada seseorang yang menyintai suatu kaum, sementara kaum yang dicintai itu tidak pernah dilihatnya, dia tidak pernah ketemu kepadanya, tidak pernah ketemu dengannya. Para jamaah sekalian rahmatullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Orang tersebut akan bersama-sama dengan orang yang paling ia cintai. Hadis muttafaqun alaih. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, hadis-hadis ini menegaskan bahwa orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, orang yang menyatakan diri sebagai muslim, maka wajib menyintai Rasulullah sebagai kekasih Allah, utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk membawa risalah Islamiyah di tengah-tengah kehidupan ini. Para jamaah sekalian rahmatullah, apa resikonya kalau kemudian seseorang itu tidak mengutamakan cintanya kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di dalam surat At-Taubah ayat nomor 24, Allah menyatakan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Kalau seseorang itu ya lebih mengutamakan cintanya kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya, kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada dunya brononya yang diusahakan pagi, siang, sore, malam, sampai kadang-kadang kata orang Jawa, ndas tinggu sikil, sikil tinggu ndas, tidak mengenal waktu. Luar biasa untuk mendapatkan, untuk mengumpulkan kekayaan. Kemudian termasuk bisnis yang diusahakan, yang dikembangkan karena khawatir bangkrutnya, khawatir kerugiannya, termasuk rumah mewahnya, rumah tempat tinggalnya. Ahabba ilaikum minallah wa rasulih. Ya, kalau memang itu yang lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggu saatnya nanti Allah akan mendatangkan urusannya, akan mendatangkan bala, akan mendatangkan musibah, akan mendatangkan azab yang itu datang secara tiba-tiba, itu datang
tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Ya. Bukti nyata di tengah-tengah kehidupan yang sama-sama kita lihat, sekalipun hanya lewat media sosial, misalnya peristiwa Palu. Ya, ketika orang lagi bersenang-senang, tiba-tiba musibah datang. Satu desa, satu kampung ditenggelamkan oleh Allah ke dalam perut bumi. Bayangkan itu. Seorang pun tidak bisa akan menghindar kalau sudah semacam itu terjadi. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, karenanya maka informasi keterangan yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran merupakan informasi yang mutlak benar. Orang-orang yang beriman tidak boleh meragukan secuil pun. Wajib membenarkan, wajib meyakini, wajib mengimani. Jangan pernah ada di antara kita orang yang mengaku beriman kepada Allah lalu meragukan walaupun cuma satu kalimat di dalam Al-Quran. Mutlak semuanya harus diakui kebenarannya. Para jamaah sekalian rahmatullah, jika tidak, maka mereka adalah tergolong orang-orang yang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan kasih petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik itu orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran. Ini benar, ini salah. Ini petunjuk, ini bukan petunjuk. Tapi dalam prakteknya dia tidak menegakkan kebenaran. Tidak mengamalkan petunjuk. Justru yang benar ditinggalkan, yang salah dilaksanakan. Petunjuk ditinggalkan, yang bukan petunjuk diamalkan. Para jamaah sekalian rahmatullah, banyak orang yang sudah tahu korupsi itu tidak benar, tapi kemudian dia lakukan. Itu perbuatan fasik. Allah tidak akan kasih petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Para jamaah sekalian rahmatullah, karenanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya hati nurani, kita istiqomah di jalan Allah, tidak dekat-dekat dengan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dilarang oleh agama, maka itu pada hakikatnya adalah petunjuk Allah yang datang pada diri kita masing-masing. Ketika kita bisa melangkahkan kaki menuju ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah, ini adalah rahmat Allah. Ya, kalau bukan karena rahmat Allah, tidak mungkin panjenengan semua dari rumah jauh-jauh berangkat ke tempat ini. Masya Allah, para jamaah sekalian rahmatullah. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ketika seseorang itu hendak ke masjid, sudah berwudu dari rumahnya, kemudian menuju ke masjid, setiap langkah menuju ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah, dicatat satu langkah itu satu pahala. Kemudian dihapuskan satu langkah itu menghapuskan satu dosa. Para jamaah sekalian rahmatullah, begitu sampai di masjid, menunggu sampai dilaksanakan salat berjamaah itu sudah dicatat pahalanya. Apalagi kemudian melaksanakan salat berjamaah. Lantas setelah itu dia pun berzikir dan berdoa. Maka kata Rasulullah SAW, saat itu malaikat memohonkan rahmat, ampunan, dan semoga taubat yang diterima. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Orang itu, si fulan itu dari rumahnya datang ke masjid jauh-jauh adalah untuk menghadirkan rahmatmu dalam kehidupan. Itulah sebabnya para jamaah sekalian rahmatullah, maka di dalam masjid ini penuh dengan rahmat Allah. Ketika kita masuk masjid, ada tuntunan doa spesial. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Dan doa itu hanya ketika masuk masjid. Bukan ketika masuk pasar. Ketika kita masuk masjid, ya Allah, hadirkan rahmatmu pada diriku. Disinilah para jamaah sekalian rahmatullah, maka ketika orang menunaikan salat berjamaah, malaikat itu memohonkan kepada Allah. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia.
Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Siapapun orangnya, apapun profesinya, apapun kedudukannya, di hadapan Allah sama. Kalau dia orang yang beriman, semua mendambakan rahmat Allah. Kalau dia orang yang beriman, semua mendambakan ampunan Allah. Kalau dia orang yang beriman, semua mendambakan supaya taubatnya diterima oleh Allah. Karena kita sadar dalam kehidupan ini tidak lepas dari salah dan dosa. Jangan ada di antara kita yang merasa sok suci. Siapapun orangnya. Ya. Dalam hadis Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, kullu bani Adam khatta'un. Semua anak Adam, semua manusia itu mesti pernah berbuat salah. Pernah berbuat dosa, siapapun orangnya. Selagi masih Arab sego. Ya. Jadi siapapun orangnya, apapun ya tampilannya, selagi yang bersangkutan masih hidup, ya, selagi yang bersangkutan itu masih menikmati kehidupan dunia, tidak lepas dari salah. Oleh karena itu, ketika seseorang merasa dirinya bersalah, harus segera bertobat. Karena itu yang terbaik, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang merasa dirinya bersalah adalah bertaubat. Jangan kemudian kita membiarkan diri dosa-dosa ini lantas berkelana ke sana kemari. Ketika kita merasa diri ini bersalah, segera mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat, mohon ampun kepadanya. Rasulullah SAW setiap harinya itu, kata Rasulullah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaum aktsara min 70 marrah. Hadis Bukhari, setiap hari Rasulullah itu menyatakan, demi Allah, aku senantiasa bertaubat memohon ampun kepada Allah setiap harinya lebih dari 70 kali. Itu Rasulullah. Laki-laki kita ini bukan siapa-siapa. Makanya para sahabat sekalian rahmatullah, kita hadir di masjid ini tidak lepas dari rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak bisa. Dengkulnya sakit sedikit, nggak bisa jalan, sudah bisa ke sini. Maka bersyukurlah kita. Ya, bersyukurlah kita kepada Allah. Para jamaah sekalian rahmatullah. Karena itu sekali lagi, bahwa ketika seseorang itu lebih mengutamakan cintanya kepada selain Allah dan Rasulnya, Allah berikan peringatan, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maka tunggu saatnya Allah akan datangkan urusan yang kita semuanya tidak akan mampu untuk menangkisnya. Para jamaah sekalian rahmatullah. Jadi sekali lagi, sebagai orang yang beriman, maka kita dituntut untuk lebih memprioritaskan cinta kita, lebih mengutamakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang terakhir. Setelah itu tidak ada lagi. Para jamaah sekalian rahmatullah. Ketika kita menyatakan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan ini? Apa yang harus kita lakukan sebagai bukti kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah? Para jamaah sekalian rahmatullah, karena Allah mengutus Rasulullah adalah membawa agama Islam untuk meluruskan keyakinan-keyakinan, akhlak, ibadah, cara bermuamalat masyarakat kala itu, dan seterusnya. Maka yang pertama, kita harus meyakini betul bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Ini harus kita tanamkan, harus kita doktrinkan betul dalam diri kita, pada diri kita, pada keluarga kita. Jangan sampai kemudian orang mengaku Islam hanya sekedar akon-akon, sementara di dalam hatinya kosong. Na'udzubillah. Pendek kata, para jamaah sekalian rahmatullah, setiap orang yang mengaku diri sebagai muslim wajib menyatakan bahwa Islamlah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah. Di dunia ini banyak agama. Di dunia ini banyak agama. Ketika Rasulullah diutus oleh Allah, sudah ada Yahudi, sudah ada Kristen, sudah ada Hindu dan lain-lain, Majusi. Ya, sudah ada itu semua. Tapi karena itu dinyatakan salah oleh Allah, maka kemudian Allah mengutus Rasulullah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dialah Allah yang mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kehidupan di saat manusia pada rusak dengan membawa petunjuk, membawa tuntunan yang benar, membawa agama yang benar untuk mengalahkan, untuk meluruskan agama-agama yang sudah ada. Orang Yahudi, orang Nasrani yang dipandang menyimpang oleh Allah diluruskan oleh Nabi. Ya, diluruskan oleh Nabi. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sama'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Salah satu misi dakwah Nabi adalah kepada ahli kitab. Ahli kitab itu orang Yahudi dan Nasrani. Begitu menurut para mufassir. Mereka diingatkan oleh Allah. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ayolah kita kembali kepada kalimat yang sama, agama yang sama, ajaran yang sama, keyakinan yang sama. Allah na'budu illallah, kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ini seruan dakwah Nabi yang dilakukan kepada ahli kitab. Kenapa mereka diseru? Itu pertanda keliru. Itu pertanda keliru. Nah, karena itu kemudian diluruskan oleh Rasulullah kalau mau. Ya. Jadi alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Jangan ada di antara kita yang menjadikan Tuhan selain Allah. Jangan ada di antara kita yang dijadikan sebagai Tuhan selain Allah. Nah, itu salah satu di antara misi dakwah Nabi di samping kepada kaum musyrikin yang ada di Mekah, kepada para ahli kitab Yahudi Nasrani juga menjadi sasaran dakwah Nabi kalau mau. Nah, kalau tidak mau tidak apa-apa. Para jamaah sekalian rahimakumullah, jadi agama Islam adalah agama yang benar, agama yang diterima di sisi Allah. Penegasan ini diterangkan di dalam Al-Quran, Innaddina indallahil Islam, surat Ali Imran ayat 19. Kita sudah sama-sama tahu. Kemudian surat Ali Imran 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapapun orangnya yang mengikuti agama selain Islam, maka nanti ditolak oleh Allah dan dia termasuk golongan orang yang rugi. Ditegaskan juga di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Bahwa agama yang diridhai oleh Allah cuma Islam. Karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, doktrin ini harus kita tanamkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, terutama generasi kita. Agar tidak gampang terkecoh, tidak gampang terpengaruh oleh ucapan-ucapan, oleh pikiran-pikiran yang tidak sejalan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Tidak jarang kita jumpai orang mengatakan semua agama sama, semua agama benar. Itu meracuni keimanan. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan semua agama sama, semua agama benar, itu meracuni keimanan, mengambangkan akidah seseorang. Para jamaah sekalian rahmatullah, tidak ada satupun pemeluk agama yang mengatakan bahwa semua agama sama, semua agama benar. Masing-masing pemeluk agama pasti akan membenarkan agamanya. Orang Yahudi membenarkan agama, orang Nasrani membenarkan agamanya, yang lain salah. Orang Hindu, orang Buddha juga begitu. Ya. Dan kita sebagai seorang Muslim juga harus dengan tegas mengatakan Islamlah agama yang benar. Islamlah agama yang diterima di sisi Allah. Dari mana kita bisa mengatakan itu? Ya dasarnya kembali kepada Al-Quran. Karena itu pedoman hidup kita. Tetapi para jamaah sekalian rahmatullah, sekalipun kita ini harus menegaskan bahwa Islam adalah agama yang benar, agama yang diterima di sisi Allah, agama yang diridhai oleh Allah, tapi tidak boleh kemudian lantas semaunya sendiri melecehkan yang lain. Tidak boleh mengolok-olok agama lain. Tidak boleh menghinakan pemeluk agama yang lain. Yang melarang siapa? Yang melarang juga Allah. Yang melarang juga Allah.
Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu mencemooh, mengolok-olok, melecehkan orang-orang yang menyembah berhala. Berhala itu apa saja yang disembah selain Allah itu berhala. Jadi bukan hanya patung. Pada umumnya masyarakat kita kalau ditanya berhala itu apa? Patung. Patung itu bukan satu-satunya, salah satunya. Patung itu salah satu wujud berhala. Berhala bisa jadi berwujud pepohonan. Ya, berhala bisa jadi berwujud binatang. Nah, pada umumnya berhala diwujudkan dalam bentuk patung. Masyarakat Arab tempo dulu Tuhannya diwujudkan dalam bentuk patung. Jadi ketika mereka pergi kemanapun, mereka senantiasa membawa Tuhannya yang diwujudkan dalam bentuk patung-patung itu. Itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, Allah berpesan kepada kita, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu lecehkan, jangan kamu cemooh, jangan kamu olok-olok orang-orang yang menyembah selain Allah. Apa sebab? Kalau mereka itu dilecehkan, fayasubbullaha adwan bighairi ilm, maka mereka nanti akan melecehkan Allah tanpa dasar ilmu. Surat Al-An'am ayat nomor 108. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, di balik ini berarti kita harus mempraktekkan cara beragama dalam kehidupan ini, memiliki pengertian, pemahaman, saling menghargai, saling menghormati terhadap yang lain. Tidak boleh semena-mena. Dengan begitu maka kerukunan mesti akan terwujud. Ya. Ketentraman, kedamaian akan terwujud. Walaupun hidup di tengah-tengah masyarakat yang heterogen, yang berbeda, yang bermacam-macam keyakinannya. Rasulullah telah memberikan contoh konkret dalam kehidupan ini. Ada sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan. Setiap pagi beliau itu mendatangi seorang Yahudi buta, ya, seorang pengemis Yahudi buta di sudut pasar Madinah. Setiap pagi Rasulullah datang. Rasulullah menyuapi orang itu, mendulang orang Yahudi buta itu, diulang. Ya, dengan santun, dengan baik. Kemudian ketika disuapi oleh Rasulullah, didulang oleh Rasulullah, si Yahudi ini malah ngomel-ngomel. Kamu jangan ikut Muhammad, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu pembohong, pengkhianat. Tapi Rasulullah tidak pernah merespon, ya, tidak pernah menanggapi omongan si Yahudi buta, tetap didulang. Coba kalau kita misalnya yang dulang, yang menyuapi orang yang kayak begitu, kira-kira kayak apa sikap kita? Mungkin ya langsung dijejelno begitu saja. Tapi Rasulullah tetap dengan santunnya beliau menyuapi. Ya? Ngomong dengan bahasa-bahasa yang santun, Masya Allah. Maka setelah Rasulullah SAW wafat, praktis kegiatan itu terhenti. Nah kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar ini di samping sahabat setia Rasulullah, juga mertuanya Rasulullah. Karena putrinya Abu Bakar yang bernama Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah. Satu-satunya istri yang mohon maaf, yang gadis, itu Aisyah. Para jamaah sekalian rahmatullah, Abu Bakar datang kepada Aisyah, tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, anakku, apa sunnah Rasulullah yang belum aku lakukan dalam kehidupan ini? Ada, Pak. Rasulullah itu setiap pagi berangkat ke pasar Madinah, di sana ada seorang Yahudi buta yang minta-minta, itu setiap pagi disuapi oleh Rasulullah, didulang oleh Rasulullah. Para jamaah sekalian rahmatullah, dari situ kemudian Abu Bakar melanjutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Abu Bakar ini menyuapi orang Yahudi buta tadi itu, dia berkomentar, ini kok tidak seperti kemarin-kemarin ya kalau menyuapi. Kemarin-kemarin itu kan enak, halus, santun, ini kok kasar banget. Maka Abu Bakar pun langsung berkomentar, ya jelas beda.
Wong yang menyuapi kamu kemarin itu Rasulullah. Kaget dia. Dari situ kemudian dia menangis sejadi-jadinya. Setelah itu kemudian dia sadar dan kemudian masuk Islam. Masya Allah. Ternyata orang yang dicaci maki, yang dihina, yang diolok-olok macam-macam, justru yang menyayangi dia. Pada akhirnya kemudian orang tadi masuk Islam. Itu contoh. Sekalipun Rasulullah adalah utusan Allah dengan membawa agama yang jelas-jelas harus mengalahkan yang lain. Dengan kata lain, yang lain adalah tidak benar di sisi Allah. Tapi Rasulullah tidak kemudian melecehkan orang di luar Islam. Rasulullah justru membangun komunikasi yang baik. Termasuk dengan bertetangga. Walaupun misalnya bertetangga dengan orang yang berbeda agama, Rasulullah kasih petunjuk kepada kita. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapapun orangnya yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hormati tetangganya. Falyukrim jarahu. Kata orang yang ahli bahasa Arab, jarahu, jarun itu tetangga. Ini isim nakirah, umum. Apakah itu orang Islam, apakah itu orang Kristen, apa Hindu, apa Buddha. Maka tetangga kanan kiri kita itu tetap harus kita jaga kehormatannya, kita jaga keamanannya, supaya kehidupan itu bisa berjalan dengan rukun, tenang, tentram, dan damai. Tidak boleh saling melecehkan, tidak boleh saling mengolok-olok. Para jamaah sekalian rahmatullah, dalam urusan keduniaan kita kerjakan bareng-bareng. Misalnya dalam hal membersihkan selokan, membersihkan got, kerja bakti bareng. Tapi dalam persoalan agama, dalam persoalan agama, dalam persoalan ibadah, tentu kita harus bisa memilah. Kita harus jalan sesuai dengan petunjuk agama yang kita yakini kebenarannya. Waktunya ke masjid, ke masjid. Mereka waktunya ke gereja, silakan ke gereja. Jangan dihalangi, tidak boleh. Waktunya ke pura, silakan. Itulah yang namanya saling mengerti, saling memahami, saling menghargai, dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi, sekalipun kita sebagai seorang muslim menyatakan bahwa Islam adalah agama yang benar, ya, maka di balik itu kita tetap harus menjaga kerukunan, saling mengerti, saling memahami, saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Tidak boleh saling mencemooh, tidak boleh saling mengolok-olok, tidak boleh saling menghina. Yang melarang siapa? Yang melarang Allah. Dasarnya di surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu cemooh, jangan kamu lecehkan, jangan kamu olok-olok orang-orang yang menyembah selain Allah. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, apa sebab? Karena itu nanti mesti berdampak. Kalau mereka dicemooh, diolok-olok, nanti mereka akan mengolok-olok Allah tanpa dasar ilmu. Itu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, karenanya kita wajib mendoktrinkan agama itu ke dalam diri kita, keluarga kita, supaya betul-betul memegang teguh keyakinan ini secara kuat. Nah, berikutnya kemudian para jamaah sekalian rahmatullah, tidak cukup kita hanya meyakini, membenarkan, tetapi harus dipelajari. Orang yang menyatakan diri sebagai muslim, walaupun lahir di lingkungan keluarga muslim, tanpa mempelajari ajaran Islam, tidak tahu tentang Islam. Mohon maaf. Ya. Walaupun dia hidup di lingkungan masyarakat Islam tanpa mempelajari tuntunan ajaran Islam, tidak ngerti. Saya pernah menyaksikan secara kasat mata, secara langsung. Ya. Orang ini calon sarjana. Waktu itu akan sholat asar. Kebetulan saya di belakangnya persis. Pada saat ambil air wudhu, apa yang dilakukan? Kakinya dulu yang dibasuh. Setelah itu tangannya. Kemudian membasuh muka, lalu naik ke masjid. Bayangkan itu. Ini calon sarjana kala itu. Masya Allah. Kesimpulan saya, sekalipun orang itu mengaku Islam, hidup dalam lingkungan masyarakat Islam, tapi kalau tidak mempelajari tentang petunjuk-petunjuk
ajaran agama yang ada di dalam Islam, tidak ngerti. Satu. Yang kedua, seorang pemuda tamatan STM kalau dulu, kalau sekarang SMK, ya, tamat STM, tamat SMK, menjelang salat maghrib, ambil air wudhu, bareng-bareng. Setelah itu masuk masjid, kemudian keluar dari masjid, buang air kecil. Habis buang air kecil, tidak wudhu lagi, langsung masuk masjid. Lalu saya tegur, rek, mari pipis ya wudhu mana rek? Loh, mau lah wes pak. Tadi kan sudah wudhu saya. Loh, nek wis mari wudhu terus pipis itu wudhunya batal. Loh, ngono ta. Kemudian dia mengulang lagi. Ini pertanda dia nggak ngerti. Lalu berapa banyak orang yang ketika berwudhu membasuh tangan tidak sampai siku, hanya separuh tangan. Dan ini saya lihat secara kasat mata. Dan kalau misalnya diingatkan cuma melengos saja. Karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, mempelajari petunjuk-petunjuk agama itu wajib bagi setiap orang yang menyatakan diri beragama Islam. Sehingga Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun orangnya yang menuntut ilmu, mempelajari petunjuk-petunjuk agama, maka akan dimudahkan jalan menuju surga. Para jamaah sekalian rahmatullah, banyak orang yang ilmunya tinggi, tapi dalam hal keagamaan mereka kosong. Sehingga mereka tidak paham mana hal-hal yang membatalkan sholat dan seterusnya. Mohon maaf, saya pernah di Jakarta mendampingi seseorang. Ketika berwudu itu kakinya ini cuma dibasuh pucuknya saja. Tumitnya, kemirennya, mata kakinya tidak dibasuh. Nah ini orang gede. Saya pada waktu itu mikir, iya apa caranya ngandani wong iki. Tapi karena saya melihat, saya punya kewajiban, lalu saya tegur, Pak mohon maaf. Tumitnya masih kering, Pak. Kemudian dia mengulang. Sebab di zaman Nabi beliau pernah melihat ada orang yang berwudu, ada kulit yang sebesar kuku saja belum terbasuh oleh air, beliau tuding, wailun lil aqabi minan nar. Hadis Muslim. Celaka itu. Ya, gara-gara masih ada apa? Masih ada kulit yang sebesar kuku yang belum terbasuh oleh air. Masya Allah. Jadi oleh karena itu maka mempelajari petunjuk-petunjuk agama ini kewajiban bagi setiap muslim. Para jamaah sekalian rahmatullah. Jadi sekali lagi, sekalipun wudhu itu ilmu katon, sholat ilmu katon, tapi kalau tidak dipelajari tidak bisa. Itulah sebabnya maka mempelajari agama ini menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Berikutnya kemudian, untuk membuktikan cintanya kepada Allah, maka wajib mengamalkan sholat 5 waktunya, ya, puasanya, zakatnya dan seterusnya. Ada kisah, ya, seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu masuk Islam, ibunya mogok makan. Protes kepada Sa'ad bin Abi Waqqas supaya Sa'ad bin Abi Waqqas kembali kepada agama nenek moyangnya. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas bersikukuh dengan pendiriannya. Ketika ibunya protes dengan cara mogok makan, Sa'ad bin Abi Waqqas menolak. Ibu, aku tetap mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Aku menyintai beliau. Para jamaah sekalian rahmatullah, ketika ibunya mogok makan, Sa'ad bin Abi Waqqas menasihati, ibu makanlah, minumlah. Ya, tapi ibunya tidak peduli, tetap mogok makan, mogok minum. Hari kedua dinasihati lagi, tetap nggak peduli. Hari ketiga dinasihati lagi, tetap tidak peduli. Lantas Sa'ad bin Abi Waqqas mengeluarkan senjata pamungkasnya. Ibu, demi Allah, sungguh pun ibu punya nyawa 100 nyawa. Keluar nyawa yang satu ganti nyawa yang lain. Saya tidak akan kembali kepada agama nenek moyang. Saya akan tetap dengan keyakinan saya mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah ini implementasi praktek
dalam rangka menyintai Allah dan Rasulnya. Ketika ibunya protes seperti itu karena sudah terlalu cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka sekalipun orang tuanya protes, yang bersangkutan tetap lebih mengutamakan cintanya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Akhirnya kemudian ibunya makan. Nah, contoh lain, seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Tolha. Abu Tolha ini orang yang kaya raya di Madinah. Ketika ayat Allah turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebajikan. Al birra menurut Ibnu Abbas ay al jannah. Kamu tidak akan mendapatkan surga Allah selagi kamu tidak mau menginfakkan sebagian rizki yang kamu cintai kepada Allah dan Rasulnya, untuk agama Allah dan Rasulnya. Mendengar ayat itu, lalu Sa'ad bin Abu Tolha, karena dia orang kaya, punya kebun kurma yang paling disukai, namanya Bayroha, di dekat Madinah. Dan di dalam kebun itu ada sumur yang Nabi sering minum di situ. Nah, karena dia mendengar ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebagai wujud nyata kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, kebun Bayroha yang paling disenangi itu lalu diinfakkan, diserahkan kepada Rasulullah untuk agama Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Nah, itu para sahabat Nabi. Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi, juga pengusaha sukses, membagi hartanya menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk infak sedekah, sepertiga untuk menyantuni mantan pejuang perang Badar, sepertiganya lagi untuk pengembangan usaha. Itu belum tenaganya, pikirannya yang dicurahkan untuk agama Allah dan Rasulnya. Namun demikian Rasulullah menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, hai Abdurrahman bin Auf, kamu besok masuk surga, tapi lambat. Gak iso cepet kok liya-liyane. Kenapa ya Rasulullah? Innaka minal aghniya, sebab kowe termasuk golongan wong sing sugih. Loh, apa di dalam Islam itu tidak boleh orang menjadi kaya? Justru harus. Orang tidak bisa infak kalau tidak kaya. Cuman yang tidak boleh ini kan jangan sampai lali, jangan sampai lupa. Sebab kebanyakan orang itu kalau sudah kaya lupa. Ini loh. Kalau sudah kaya itu lupa. Para jamaah sekalian rahmatullah. Nah, ketika Rasulullah mengatakan innaka minal aghniya, kamu adalah orang yang kaya, Abdurrahman bin Auf semakin menjadi nangisnya. Lalu kasih solusi oleh Rasulullah. Begini Abdurrahman bin Auf, kalau kamu ingin mempercepat langkahmu menuju surga, maka tambahkan infakmu, tambahkan sedekahmu. Maka setelah itu ketika Abdurrahman bin Auf ini ada usaha, kemudian menghasilkan keuntungan, maka keuntungan itu sebagian besar diinfakkan di jalan Allah. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, itu untuk mempraktekkan bukti cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Mengingat waktu, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dapat memberikan penyegaran untuk kita, menambah wawasan untuk kita, dan untuk membuktikan cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka mari kita sekalian lebih sungguh-sungguh di dalam beragama, mengamalkan petunjuk agama, menjauhi larangan-larangannya. Maka fa insyaallah para jamaah sekalian rahmatullah, Allah akan menghadirkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita akan tetap istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan, kurang dalamnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.